Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, bertemu kembali di channel Maulana Malik Ibrahim. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW, sebuah hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Hadis tentang takwa, amal dan perilaku baik. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Nabi Muhammad bersabda, artinya ittaqillaha, ittaqi wedya sapa sira Allaha ing Gusti Allah, haitsuma kunta ing dalem panggonan ana sapa sira, wa atsbi lan ngetut mburenono sapa sira asayiata ing kelakuan elek, al hasanata ing kelakuan apik, tamhuha mongko bakal mbusek apa al hasanah ha ing asayiah, wa khaliq lan nyrawungono sapa sira annasa ing menungsa bihulukin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Ruang riwayatno ing hadis sapa Ahmadu, Imam Ahmad. Kalau di bahasa Indonesia kan, hendaklah kamu takut kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam hendaknya kita senantiasa berupaya, senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita dimanapun kita berada untuk senantiasa takut kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, senantiasa merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat nakliyah, ayat-ayat yang berupa ciptaan Allah, alam semesta, planet dan lain sebagainya, maupun ayat nakliyah dari Al-Quran dan juga hadis. Kita harus senantiasa berusaha untuk merasa diawasi Allah. Ada CCTV yang mengawasi kita. Apapun tingkah laku kita, gerak-gerik kita, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, semuanya terekam dengan apik di dalam database-nya Allah, yaitu Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz semuanya terekam dengan jelas, semua perbuatan kita. Maka agar rekaman kita nanti ketika sudah di akhirat, ketika kita dibangkitkan, agar kita tidak menyesal, mari kita isi rekaman-rekaman tersebut, harddisk tersebut dengan rekaman yang cantik, dengan rekaman yang indah, penuh dengan hiasan-hiasan budi pekerti, tutur kata yang sopan, akhlak yang mahmudah, yang terpuji, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Jangan sampai rekaman kita di Lauhil Mahfuz isinya hanya kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, cacian, cemoohan, hasud, iri, dengki, fitnah, dan seterusnya. Jadi mari kita berupaya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun saja. Kemudian ketika kita sudah terlanjur melakukan
keburukan, melakukan maksiat, melakukan dosa kecil maupun besar, maka kita harus segera mungkin untuk bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena Allah niscaya akan mengampuni kita walaupun dosa kita setinggi langit, walaupun dosa kita seluas samudra, walaupun dosa kita sedalam lautan yang paling dalam. Namun apabila kita mau mendekat kepada Allah, berlari menuju kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka kita pasti akan dimaafkan oleh Allah. Bukankah Allah telah bersabda di dalam hadis qudsi, inna rahmati wasi'at ghadabi. Inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku Allah itu lebih luas daripada kemurkaanku. Maka kita harus optimis, jangan pesimis. Kita harus optimis bahwa kita akan diampuni Allah, kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebejat apapun kamu tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Hidup itu ibarat kaca mobil. Kaca mobil yang depan tentunya lebih lebar, lebih luas daripada spion. Artinya apa? Artinya masa depan, future, masa depan kita jauh lebih panjang, jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada hanya sekedar menangisi masa lalu kita yang mungkin kelam, masa lalu kita yang mungkin suram. Spion kita lihat hanya waktunya sekedap saja, sebentar, tidak lama. Itu artinya kita dituntut, diperintah oleh agama untuk lebih banyak melihat masa depan, melihat masa lalu hanya sedikit-sedikit saja sebagai rem kita, agar kita tidak terlalu pede, agar kita tidak terlalu membanggakan apa yang kita raih saat ini. Maka beroptimislah, jangan berpesimis. Mari kita bersama-sama untuk mengamalkan syariat ajaran Allah dengan penuh semangat agar kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah teman-temanmu dengan budi pekerti yang baik. Kalau kita bergaul, jangan sampai menyakiti teman, jangan sampai menyusahkan teman, jangan sampai menyakiti perasaan teman, tapi kita harus menjaga mereka. Kita bahagiakan mereka, kita ceriakan mereka, kita ciptakan kondisi yang kondusif, yang membahagiakan orang lain agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan dari hadis takwa, amal, dan perilaku baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.